Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan, amin. Anak-anak, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi persamaan kuadrat. Sebelumnya, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis dan catatan kalian ya. Selamat belajar. Setelah menonton video pembelajaran ini, Ibu berharap kalian dapat memahami maksud dari persamaan kuadrat dan bentuk umumnya, serta kalian dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Anak-anak, coba kalian perhatikan permasalahan berikut ini. Budina mempunyai kolam renang di rumahnya. Kolam renang tersebut berbentuk persegi panjang dengan luas 45 meter persegi. Panjang kolam renang tersebut adalah 12 lebih dari lebarnya. Berapakah ukuran kolam renang tersebut? Nah, anak-anak, kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara memahami materi menentukan penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, bagaimana bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, anak-anak, pada kelas 7, kalian sudah belajar tentang aljabar. Di dalam materi aljabar, terdapat beberapa istilah, seperti variabel, suku, koefisien, dan juga konstanta. Kita ingat sejenak ya, apa saja maksud dari istilah-istilah tersebut. Yang pertama ada variabel. Variabel adalah huruf sebagai lambang pengganti bilangan yang nilainya belum diketahui. Selanjutnya, suku. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Selanjutnya, koefisien. Koefisien adalah bilangan yang terletak di depan variabel. Dan yang terakhir adalah konstanta. Konstanta adalah suku yang berupa bilangan atau tidak memuat variabel. Anak-anak, sekarang Ibu mempunyai bentuk aljabar sebagai berikut. 2x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah y dikurangi 9xy ditambah 7. Coba kalian amati manakah yang dinamakan dengan variabel, suku, koefisien, dan konstanta. Tadi, definisi variabel adalah huruf sebagai lambang bilangan yang nilainya belum diketahui. Maka, dalam bentuk aljabar tersebut, variabelnya adalah x dan y. Karena x dan y merupakan sebuah lambang yang belum diketahui nilainya. Selanjutnya, kita tentukan suku dari bentuk aljabar tersebut. Definisi suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau pengurangan. Maka, suku pertama dari bentuk aljabar tersebut adalah 2x pangkat 2. Suku kedua dari bentuk aljabar tersebut adalah negatif 6x. Coba kalian perhatikan, suku pertama dan suku kedua dipisahkan oleh operasi pengurangan. Catatan ya anak-anak, notasi pengurangan atau negatif dalam aljabar wajib ditulis. Sehingga, untuk suku kedua adalah negatif 6x. Selanjutnya, suku ketiga adalah y. Suku keempat adalah negatif 9xy dan suku kelima adalah 7. Jadi, bentuk aljabar tersebut mempunyai 5 suku. Kemudian, kita tentukan koefisien. Definisi koefisien adalah bilangan yang terletak di depan variabel, sehingga koefisien suku pertama adalah 2. Karena 2 terletak di depan variabel. Selanjutnya, koefisien suku kedua adalah negatif 6. Karena negatif 6 terletak di depan variabel yaitu x.
Nah, selanjutnya, koefisien suku ketiga adalah 1. Selanjutnya, koefisien suku keempat adalah negatif 9. Nah, untuk suku kelima, karena tidak mempunyai variabel, maka dinamakan konstanta. Definisi konstanta tadi adalah suku yang berupa bilangan atau tidak memuat variabel, sehingga konstanta sama dengan 7. Lalu, persamaan kuadrat itu apa, Bu? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0. Dengan keterangan A adalah koefisien di depan X pangkat 2, B adalah koefisien di depan X, dan C biasa disebut dengan konstanta. Anak-anak, Ibu mempunyai 3 persamaan. Coba kalian perhatikan masing-masing persamaan berikut ini. Untuk kotak yang berwarna merah, terdapat persamaan X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 0. Untuk kotak yang berwarna biru, terdapat persamaan 3X dikurangi 7X pangkat 2 sama dengan 0. Untuk kotak yang berwarna kuning, terdapat persamaan 2X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 9 sama dengan 0. Lalu, tentukan manakah yang termasuk persamaan kuadrat dan mana yang bukan persamaan kuadrat. Tentukan nilai A, B, dan C jika persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat. Ingat ya anak-anak, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Kita coba dulu untuk kotak yang berwarna merah dengan persamaan X pangkat 2 dikurangi 6X ditambah 9 sama dengan 0. Ternyata persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat. Lalu, berapakah nilai A, B, dan C-nya? Sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat, maka nilai A adalah 1. Karena nilai A merupakan koefisien dari X pangkat 2. Ingat ya anak-anak, jika di depan variabel tidak ada angka, maka koefisiennya bernilai 1. Selanjutnya, nilai B adalah negatif 6, karena B merupakan koefisien yang berada di depan X. Dan nilai C adalah 9, karena C merupakan konstanta atau suku yang tidak memuat variabel. Lalu, untuk kotak yang berwarna biru dengan persamaan 3X dikurangi 7X pangkat 2 sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat. Dengan nilai A sama dengan negatif 7, A tadi adalah koefisien di depan X pangkat 2, selanjutnya nilai B adalah 3, dan C sama dengan 0. Selanjutnya, untuk kotak yang berwarna kuning, dengan persamaan 2X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 9 sama dengan 0, ternyata bukan persamaan kuadrat, karena pangkat tertingginya adalah 3. Ingat ya, definisi persamaan kuadrat memiliki pangkat tertinggi 2. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Apa itu akar persamaan kuadrat? Akar atau solusi dari persamaan kuadrat adalah bilangan pengganti variabel yang memenuhi persamaan kuadrat. Cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat ada 3. Yang pertama adalah dengan memfaktorkan. Yang kedua adalah dengan melengkapi kuadrat sempurna.
Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Untuk hari ini kita akan pelajari terlebih dahulu menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode memfaktorkan. Untuk lebih memahami bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, coba kalian pahami contoh berikut ini. Tentukan akar dari X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Langkah yang pertama adalah buat persamaan tersebut menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Ingat, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ternyata persamaan X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0 sudah sesuai dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat ya, karena ruas sebelah kanan sudah sama dengan 0 dan pangkat tertingginya adalah 2. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat tersebut. Nilai A adalah sama dengan 1, karena A tadi adalah koefisien di depan X pangkat 2. Ingat ya, bahwa jika di depan variabel tidak ada angka, maka nilainya adalah sama dengan 1. Selanjutnya, B adalah sama dengan 1, karena B merupakan koefisien di depan X, dan nilai C adalah negatif 6, karena C adalah konstanta atau suku yang tidak memuat variabel. Selanjutnya, kita buat bentuk faktornya. Anak-anak, persamaan kuadrat memiliki pangkat tertinggi 2, maka banyak akar dari persamaan kuadrat juga ada 2. Jika nanti kalian menemukan persamaan dengan pangkat tertinggi adalah 3, maka banyak akarnya juga ada 3, dan seterusnya. Sekarang coba kalian perhatikan persamaan X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0, variabelnya adalah X. Maka bentuk faktornya adalah buka kurung X ditambah titik-titik-titik, tutup kurung, buka kurung, X ditambah titik-titik-titik, tutup kurung sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah menentukan dua bilangan untuk mengisi titik-titik tersebut dengan ketentuan jika dua bilangan tersebut dikalikan, maka hasilnya adalah sama dengan C. Jika dua bilangan tersebut dijumlahkan, maka hasilnya adalah sama dengan B. Tadi kan di awal diketahui jika nilai C adalah negatif 6 dan nilai B adalah 1. Maka sekarang kita cari dua bilangan jika dikalikan hasilnya adalah negatif 6 dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 1. Misalkan dua bilangan itu adalah negatif 1 dan 6. Jika dikalikan, negatif 1 dikalikan 6 sama dengan negatif 6, sama dengan C. Dan jika dijumlahkan, negatif 1 ditambah 6 sama dengan 5. Ternyata tidak sama dengan B, karena B tadi adalah sama dengan 1. Maka negatif 1 dan negatif 6 bernilai salah. Selanjutnya, kita cari dua bilangan yang lainnya. Misalkan negatif 2 dan 3. Maka jika dikalikan, negatif 2 dikali 3, hasilnya adalah sama dengan negatif 6, sama dengan C. Dan jika dijumlahkan, negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1, sama dengan B. Maka bernilai benar. Langkah yang selanjutnya adalah kita masukkan dua bilangan yang sudah didapatkan ke dalam bentuk pemfaktoran pada nomor 3. Dua bilangan sebelumnya yang sudah didapatkan adalah negatif 2 dan 3. Selanjutnya, kita masukkan dua bilangan tersebut ke dalam bentuk pemfaktoran, sehingga bentuk pemfaktorannya menjadi buka kurung X ditambah negatif 2, tutup kurung, buka kurung, X ditambah 3, tutup kurung sama dengan 0. Kita dapat sederhanakan menjadi buka kurung X dikurangi 2, tutup kurung
buka kurung, X ditambah 3, tutup kurung sama dengan 0. Selanjutnya, kita tentukan nilai X. Ingat ya anak-anak, bentuk tersebut merupakan perkalian dua bilangan, dengan bilangan pertama adalah X dikurangi 2, dan bilangan kedua adalah X ditambah 3. Jika dua bilangan dikalikan hasilnya adalah sama dengan 0, maka salah satu dari bilangan tersebut adalah sama dengan 0. Artinya, X dikurangi 2 sama dengan 0 atau X ditambah 3 sama dengan 0. Selanjutnya, kita selesaikan persamaan tersebut. Kita tentukan nilai X. Yang pertama, kita pindahkan 2 ke ruas sebelah kanan, sehingga 2 yang awalnya negatif, kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi positif, sehingga didapatkan X sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2, atau sekarang kita pindahkan 3 dari ruas sebelah kiri ke ruas sebelah kanan, sehingga 3 yang awalnya positif, kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi negatif, sehingga didapatkan X sama dengan 0 dikurangi 3 sama dengan negatif 3. Sehingga didapatkan akar-akar dari X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 3. Lalu, apakah kalian yakin jika X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 3 merupakan akar-akar dari X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0? Tentu kita perlu membuktikan kebenarannya. Cara untuk membuktikan kebenaran akar adalah dengan mensubstitusikan akar-akar tersebut ke dalam persamaan awal. Jika hasilnya sama dengan 0, maka akar-akar tersebut bernilai benar. Jika hasilnya tidak sama dengan 0, maka terdapat kesalahan ketika kalian menentukan akar-akar tersebut. Sekarang, kita coba buktikan untuk X sama dengan 2. Maka, jika disubstitusikan ke dalam bentuk X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 menjadi X pangkat 2, jika X sama dengan 2 menjadi 2 pangkat 2 ditambah X, maka ditambah 2 dikurangi 6 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 2 dikurangi 6 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2 bernilai benar. Selanjutnya, untuk X sama dengan negatif 3. X pangkat 2 untuk X sama dengan negatif 3 menjadi negatif 3 pangkat 2 ditambah X, maka ditambah negatif 3 dikurangi 6 sama dengan negatif 3 pangkat 2, artinya negatif 3 dikalikan negatif 3 sama dengan 9 ditambah negatif 3, maka 9 dikurangi 3 dikurangi 6 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 3 juga bernilai benar. Maka dapat disimpulkan akar dari persamaan X pangkat 2 ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 3. Sekarang, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Tentukan akar dari X pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0. Langkah yang pertama adalah buatlah persamaan tersebut menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Ingat, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ternyata, persamaan pada soal tersebut sudah sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat ya, karena ruas sebelah kanan sudah sama dengan 0 dan pangkat tertingginya adalah 2. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai A, B, dan C. Nilai A sama dengan 1, karena A adalah koefisien di depan X pangkat 2.
Karena pada soal tersebut di depan X pangkat 2 tidak ada angka, maka koefisiennya sama dengan 1. Kemudian nilai B sama dengan 0, karena B adalah koefisien di depan X. Nah, pada soal tersebut tidak ada X, maka B sama dengan 0. Kemudian nilai C sama dengan negatif 4, karena C adalah konstanta atau suku yang tidak memuat variabel. Langkah selanjutnya adalah buat bentuk pemfaktorannya. Perhatikan soal tersebut, variabelnya adalah X, maka bentuk pemfaktorannya menjadi buka kurung X ditambah titik-titik-titik, tutup kurung, buka kurung, X ditambah titik-titik-titik, tutup kurung, sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah menentukan dua bilangan untuk mengisi titik-titik tersebut dengan ketentuan jika dua bilangan tersebut dikalikan, hasilnya adalah sama dengan C. Jika dua bilangan tersebut dijumlahkan, hasilnya adalah sama dengan B. Di awal tadi, sudah diketahui bahwa nilai C sama dengan negatif 4 dan nilai B sama dengan 0. Maka, langkah selanjutnya adalah kita cari dua bilangan. Jika dikalikan, hasilnya sama dengan negatif 4. Jika dijumlahkan, hasilnya sama dengan 0. Misalkan dua bilangan itu adalah negatif 1 dan 4. Kita coba kalikan sehingga menjadi negatif 1 dikali 4 sama dengan negatif 4. Ternyata sama dengan C. Kemudian kita coba jumlahkan. Negatif 1 ditambah 4 sama dengan 3. Ternyata tidak sama dengan B, karena B tadi adalah sama dengan 0. Maka dua bilangan tersebut bukanlah negatif 1 dan 4. Sekarang kita coba cari dua bilangan yang lainnya. Misalkan negatif 2 dan 2. Maka kita coba kalikan menjadi negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4 sama dengan C, dan kita coba jumlahkan sehingga menjadi negatif 2 dan ditambah 2 sama dengan 0. Ternyata dua bilangan tersebut adalah negatif 2 dan 2. Selanjutnya, kita masukkan dua bilangan yang sudah didapatkan ke dalam bentuk pemfaktoran pada nomor 3. Dua bilangan yang sudah didapatkan sebelumnya adalah negatif 2 dan 2. Maka, bentuk pemfaktorannya menjadi buka kurung X ditambah negatif 2, tutup kurung, buka kurung, X ditambah 2, tutup kurung, sama dengan 0. Dapat disederhanakan menjadi buka kurung X dikurangi 2, tutup kurung, buka kurung, X ditambah 2, tutup kurung, sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai X. Ingat ya, bentuk tersebut merupakan perkalian dua bilangan. Jika dua bilangan dikalikan hasilnya adalah sama dengan 0, maka salah satu dari bilangan tersebut adalah sama dengan 0. Jadi, jika X dikurangi 2 dikalikan X ditambah 2 sama dengan 0, maka X dikurangi 2 sama dengan 0 atau X ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan persamaan tersebut sehingga menjadi X sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2 atau X sama dengan 0 dikurangi 2 sama dengan negatif 2. Sehingga didapatkan akar-akarnya yaitu X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Ingat, kita masih perlu untuk membuktikan akar-akar tersebut bernilai benar atau salah. Sekarang, kita coba buktikan apakah akar-akar tersebut bernilai benar atau salah. Untuk akar yang pertama, yaitu X sama dengan 2. Kita substitusikan ke dalam persamaan sehingga menjadi 2 pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Ternyata untuk X sama dengan 2 merupakan akar dari X pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0.
Selanjutnya, kita coba buktikan untuk akar yang kedua, yaitu X sama dengan negatif 2. Kita substitusikan ke dalam persamaan sehingga menjadi negatif 2 dikuadratkan dikurangi 4 sama dengan 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Ternyata, untuk X sama dengan negatif 2 juga merupakan akar dari X sepangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan menjadi akar dari persamaan X pangkat 2 dikurangi 4 sama dengan 0 adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 2. Nah, anak-anak, pada awal video tadi, Ibu kan sudah menyajikan sebuah permasalahan. Nah, permasalahan tersebut dapat kalian coba kerjakan berdasarkan pemaparan materi dari Ibu sebelumnya, yaitu tentang bentuk umum persamaan kuadrat dan cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Anak-anak, Ibu mempunyai sedikit kata-kata yang mungkin dapat membuat kalian menjadi lebih semangat untuk meraih kesuksesan. Kata-kata tersebut dari Colin Powell, yaitu kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari pengalaman, loyalitas, dan kegigihan. Sekian pembelajaran mengenai bentuk umum dari persamaan kuadrat dan cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.